Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sintia dengan NPM 221001180 dari kelompok pengantar hukum Indonesia kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sejarah hukum. Sejarah hukum menjelaskan perkembangan hukum untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku baik itu di masa lampau dan cabang ilmu hukum yang menelaah peristiwa dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum dibahas untuk memperoleh sebuah peristiwa yang memang hukum apa saja yang berlaku di masa lampau dan disusun secara kronologis. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan sejarah hukum. Menurut John Gilson dan Alfred Gorkole, manfaat mempelajari sejarah hukum yang pertama adalah sejarah hukum memperlihatkan adanya perubahan perkembangan ilmu hukum yang terjadi bukan hanya disebabkan adanya perbedaan suatu kondisi yang baik itu terjadi di daerah maupun negara, melainkan juga dari waktu ke waktu hukum di suatu tempat mengalami perubahan atau tidaknya. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari mempelajari sejarah hukum adalah mengetahui perubahan hukum apa saja yang sudah berubah dari waktu ke waktu yang sudah terjadi di masa lampau. Lalu tujuan sejarah hukum dipelajari yang kedua yaitu sejarah hukum membantu kita untuk mengerti norma dan ketentuan hukum yang berlaku pada masa sekarang. Jadi dapat disimpulkan ketika kita memahami ilmu hukum yang sedang dipelajari saat ini, kita dapat memahami dulu ilmu hukum yang sudah terjadi di masa lampau sehingga dapat lebih mengerti lagi norma dan ketentuan hukum apa saja yang dapat kita terapkan pada yang berlaku di masa sekarang. Lalu yang ketiga, sejarah hukum dapat memberikan pemahaman mengenai budaya dan pranata hukum, sehingga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan bagi para yuris yang tergolong masih pemula. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah ilmu hukum pada zaman penjajahan Belanda atau biasa disebut dengan hukum kebiasaan perdagangan pra-kemerdekaan VOC. Jadi pada saat awalnya orang-orang Belanda yang ada di Indonesia mendirikan perserikatan dagang atau biasa dikenal dengan VOC. Nah, hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda ini biasa disebut dengan hukum Belanda. Dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa, khususnya Belanda di pusat perdagangan VOC sendiri. Pada awalnya, hukum Belanda yang diterapkan di daerah kekuasaannya adalah hukum yang berlaku bagi kapal-kapal VOC saja. Bagian terbesar dari hukum kapal tersebut adalah hukum disiplin atau biasa disebut dengan Tandrecht. Nah, seiring berjalannya waktu, masuknya hukum Belanda diawali dengan diberikannya hak oktrooi kepada VOC oleh Staten-Generaal, yaitu badan federatif tertinggi negara-negara Belanda. Setelah menguasai beberapa daerah-daerah dengan dukungan hak oktrooi ini, tatanan asing yang awalnya hanya berlaku dalam kapal VOC berubah diberlakukan secara konfederasi bagi orang Belanda, di mana orang Belanda dan bagi para pribumi yang telah ada pengikatan diri dalam sebuah perjanjian dengan orang Belanda akhirnya juga ikut dalam hukum Belanda ini. Jadi dapat disimpulkan awalnya hukum Belanda ini awalnya tidak berlaku bagi orang-orang pribumi. Namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat pengikatan antara orang Belanda dengan orang pribumi sehingga hukum Belanda ini berlaku juga bagi orang pribumi. Selanjutnya saya akan membahas tentang Basel-Ten Nijrings. Di sini pada masa ini yang berlaku hanya Kroon atau biasa disebut dengan raja saja, di mana yang berwenang mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahan itu hanya raja saja. Dan pengaturannya oleh Kroon dilakukan dengan mengeluarkan Koninklijke Besluit atau biasa disebut dengan keputusan dan atau penetapan. Nah, Besluit dapat berupa tentang tindakan eksekutif, misalnya pengangkatan komisaris jenderal yang mengurus pemerintahan di daerah jajahannya itu sendiri.
Lalu pada selanjutnya di zaman ini pada tahun 1830 Belanda mulai melakukan kodifikasi hukum perdatanya, di mana setelah itu timbul pemikiran untuk melakukan juga kodifikasi pada hukum di Hindia Belanda. Untuk tujuan ini direalisasikan pada tahun 1839 dibentuk Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh komisi ini adalah Afgemne, di mana di sini menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan di sini lebih dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aziz Hasibuan, NPM 221000152 akan menjelaskan mengenai tata hukum pada masa Regeringsregelement dan Indienststadregeling. Tata hukum pada masa Regeringsregelement terjadi pada tahun 1855 sampai 1926. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grand atau Undang-Undang Dasar di negara Belanda yang mengakibatkan pengurangan kekuasaan terhadap raja karena State General atau parlemen ikut campur tangan dalam pemerintahan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan penting yang berkaitan dengan perundang-undangan ialah dengan dicantumkannya pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 yang isinya adalah ayat 1 mengenai raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Ayat 2 dan 4 itu menjelaskan mengenai aturan tentang kebijaksanaan pemerintah melalui undang-undang yang menyangkut daerah-daerah kekuasaan atau daerah jajahan. Dengan dicantumkannya pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 ini, sistem pemerintahan kerajaan Belanda pun berubah yang awalnya monarki konstitusional berubah menjadi monarki konstitusional parlementer. Mengenai Indienststadregeling. Indienststadregeling adalah undang-undang yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda sebagai pengganti dari Regeringsreglement yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1926. Dalam pasal 163 terdapat pembagian golongan di hadapan hukum. Yang pertama, dalam ayat 2 mengenai golongan Eropa, ayat 3 tentang golongan Oriental atau Timur Asing, dan golongan yang ketiga, golongan rakyat bumi putra. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Siraj dengan NPM 221000154. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Osamu Seirei dan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Osamu Seirei pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman undang-undang yang disebut Ganrei. Melalui Osamu Seirei itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintah. Melalui peraturan pelaksana yang disebut Osamu Kanrei, peraturan Osamu Seirei berlaku secara umum. Osamu Kanrei sebagai pelaksanaan isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam bidang hukum, pemerintah bala tentara Jepang melalui Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 pada pasal 3 menyebutkan semua badan pemerintahan dan kekuasaannya. Hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Berdasarkan pasal 3 Osamu Seirei, jelaslah bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum bala tentara Jepang datang ke Indonesia masih tetap berlaku. Dengan demikian, pasal 131 IS sebagai pasal politik hukum dan pasal 163 IS yang mengatur pembagian golongan yang penduduk masih tetap berlaku. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Pembagian golongan untuk golongan Eropa yaitu hukum perdata, Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel. Hukum pidana, Wetboek van Strafrecht. Hukum acara, Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering dan Reglement of Strafvordering.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. NPM saya 221000173. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama juga mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Orde Lama juga berkelanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan UDS 1950 yang menganut sistem parlementer. Sistem parlementer itu apa? Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlementer memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah rezim yang dipimpin oleh Soeharto dan berkuasa setelah periode pemerintahan Soekarno atau Orde Lama. Proses transisi pemerintahan yang berlangsung pada 1960-an menciptakan perubahan besar dalam berbagai hal. Salah satunya adalah arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu apa? Pembangunan nasional itu merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan, masyarakat, bangsa, dan negara, menuju suatu keadaan yang lebih baik. Pada masa Orde Baru juga pemerintahan lebih fokus pada pembangunan ekonomi nasional dibandingkan dengan percaturan politik internasional. Berbeda dengan masa Orde Lama dengan politik mercusuar serta ide-ide anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Sekian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto. Nomor NPM 221000175. Ya, saya akan menerangkan tentang sejarah reformasi dan sejarah Kabinet Indonesia Bersatu. Yang pertama yaitu sejarah reformasi. Pengertiannya yaitu suatu tatanan kehidupan lama dan kehidupan baru dan secara hukum menuju arah perbaikan. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era Soeharto yang dimulai pada tahun 1998 mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Yang kedua yaitu sejarah Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet baru itu diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu setelah mundurnya beberapa jam dari waktu yang dijanjikan semula. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan juga susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu pada Rabu tengah malam. Rangkaian panjang proses demokrasi tersebut dilalui bangsa Indonesia sejak pembentukan KPU, penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden tahap 1 dan 2, sidang-sidang DPR, DPRD, dan sidang MPR RI. Kemudian pembentukan kabinet. Ini rakyat Indonesia menuju perubahan yang dijanjikan. Indonesia bersatu, makmur, aman, damai, sejahtera, dan maju sebagai bangsa yang bermartabat. Ya, sekian, terima kasih.